Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ziklin Yakoba Willy dengan NIM 1222045. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait pendekatan kualitatif. Yang pertama, landasan filosofis dari pendekatan kualitatif. Yang kedua, perbedaan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, karakteristik penelitian kualitatif. Yang keempat, struktur dan isi rancangan penelitian dan laporan penelitian untuk pendekatan penelitian kualitatif. Dan yang kelima, keterampilan untuk mendukung penelitian kualitatif. Poin yang pertama yaitu landasan filosofis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berakar pada pandangan bahwa realitas bersifat kompleks, dinamis, dan subjektif. Peneliti kualitatif berusaha memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Beberapa landasan filosofis utama meliputi yang pertama, konstruktivisme. Realitas sosial dibangun melalui interaksi sosial dan interpretasi individu. Yang kedua, interpretativisme. Peneliti berusaha memahami makna yang diungkapkan oleh partisipan penelitian. Dan yang ketiga, naturalisme. Penelitian dilakukan dalam settingan alami untuk menangkap fenomena sebagaimana adanya. Pada poin yang kedua, perbedaan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dilihat dari aspeknya saja sudah berbeda. Aspek pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif. Data yang digunakan yaitu kata-kata, narasi, dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu analisis tematik dan naratif, sampelnya kecil dan non-probabilitas. Sedangkan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengukur variabel, menguji hipotesis, dan generalisasi. Data yang digunakan yaitu angka dan data statistik yang menggunakan aplikasi SPSS dan EViews. Analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan inferensial, sampelnya besar dan probabilitas. Pada poin yang ketiga yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, holistik, yaitu menyelidiki fenomena secara menyeluruh dalam konteksnya. Yang kedua, naturalistik, yaitu dilakukan dalam setting alami. Yang ketiga, induktif, teori dikembangkan dari data. Yang keempat, subjektif, peneliti terlibat aktif dalam proses penelitian. Yang kelima, dinamik, realitas sosial dianggap selalu berubah. Poin yang keempat yaitu struktur dan isi rancangan penelitian kualitatif, yaitu satu, rancangan penelitian yang terdapat 5 poin, yaitu pertanyaan penelitian yang terbuka dan eksploratif. Yang kedua, tinjauan pustaka yang relevan. Yang ketiga, desain penelitian, misalnya studi kasus, etnografis, dan ground theory. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara yang mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Dan yang kelima, rencana analisis data. Yang kedua, laporan penelitian, yaitu satu, pendahuluan yang mencakup latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua, metode penelitian yang mencakup desain, partisipan, dan prosedur. Yang ketiga, hasil penelitian yang mencakup presentasi data dan temuan. Yang keempat, pembahasan yang mencakup interpretasi temuan dan implikasi. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Pada poin yang kelima yaitu keterampilan untuk mendukung penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu keterampilan interpersonal yang mencakup membangun hubungan baik dengan partisipan. Kedua, keterampilan observasi yaitu mengamati perilaku dan interaksi sosial. Yang ketiga, keterampilan wawancara di mana melakukan wawancara yang mendalam dan terbuka. Yang keempat, keterampilan analisis data yaitu mengidentifikasi tema, kategori, dan pola dalam data. Dan yang kelima yaitu keterampilan menulis di mana menyajikan temuan penelitian secara jelas. Sehingga inti dari semua poin-poin yang sudah dijelaskan yaitu penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia sosial dari perspektif partisipan. Peneliti kualitatif menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, kemudian menganalisis data tersebut untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Audio Jungle.